Wakil Wali Kota Lubuk Linggau Haji Rustam Effendi secara resmi membuka acara sosialisasi Sultan Muda Ghost to Kota Lubuk Linggau yang digelar di Auditorium Sinema Hall Pemerintah Kota Lubuk Linggau. Acara ini merupakan bagian dari kolaborasi strategis untuk meningkatkan literasi inklusi keuangan dan memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Dengan tujuan utama, mewujudkan Sumatera Selatan sebagai provinsi yang maju untuk semua. Di dalam sebutannya, Haji Rustam Effendi menekankan bahwa edukasi keuangan adalah elemen dasar yang perlu dibangun, terutama bagi generasi muda. Ia mengungkapkan, pemuda yang cerdas secara finansial dan berdaya secara ekonomi akan lebih siap berperan aktif dalam pembangunan daerah. Di tengah perubahan global yang begitu cepat, kemampuan untuk mengelola keuangan dengan bijaksana menjadi keterampilan yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap individu, khususnya bagi para pemuda. Lubuk Linggau yang mengusung semangat Linggau Juara memiliki potensi yang sangat luar biasa. Banyak pemuda berbakat yang muncul dari berbagai sektor, mulai dari bisnis seni, pertanian modern, hingga teknologi dan pemberdayaan sosial. Pemerintah setempat bersama berbagai lembaga terus mendukung dan memfasilitasi tumbuhnya wirausaha muda melalui berbagai program pelatihan UMKM, akses permodalan, dan pendampingan bisnis yang berkelanjutan. Abdul Muin Akmal Padang, Asisten Deputi Direktur OJK Sumatera Selatan, turut menegaskan pentingnya literasi dan inklusi keuangan. Ia menjelaskan bahwa OJK berperan penting dalam mengawasi sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, dan asuransi, guna memastikan masyarakat mendapatkan akses yang aman dan terpercaya, serta terhindar dari praktik ilegal seperti pinjaman online dan investasi bodong. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan, Haji Amiruddin mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program unggulan Gubernur Sumatera Selatan, yaitu Haji Herman Deru, yakni mencetak 100.000 Sultan Muda Sumsel. Program ini bertujuan untuk mencetak wirausaha muda yang mandiri dan juga tangguh, terutama melalui penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, yang diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru di Sumatera Selatan. Acara ini tidak hanya memberikan wawasan tentang literasi keuangan, tetapi juga menjadi ajang untuk menggali potensi wirausaha muda dan membuka akses yang lebih luas terhadap berbagai layanan keuangan yang aman dan juga terjamin. Dengan semangat kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat, diharapkan program ini dapat memberikan kontribusi besar dalam memajukan ekonomi daerah dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi generasi muda di Sumatera Selatan. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau biasa yang disebut Undang-Undang P2SK, OJK sebagai salah satu lembaga negara yang bersama pemerintah berkoordinasi untuk meningkatkan literasi keuangan. Selain itu, salah satu tugas OJK adalah melakukan edukasi dan perlindungan konsumen untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat dan melindungi kepentingan konsumen pengguna jasa keuangan. Salah satu poin utama dalam Akta Kita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia adalah komitmen kuat untuk meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta melanjutkan pembangunan infrastruktur. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dituangkan dalam 12 program strategis untuk mewujudkan Sumsel maju terus untuk semua. Akhirnya wirausaha muda lokal melalui program-program pelatihan UMKM, akses permodalan, dan pendampingan bisnis pemula. Kami percaya bahwa dengan kolaborasi antara pemerintah, OJK, dan sektor pendidikan, kita bisa melahirkan lebih banyak sultan muda di Lubuk Linggau dan Sumatera Selatan. Melalui kegiatan ini, kami mengajak seluruh pemuda Lubuk Linggau
untuk memanfaatkan momentum ini sebagai pintu gerbang menuju masa depan finansial yang sehat dan berkelanjutan. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan Sultan Muda Sumsel Linggau secara resmi kita mulai. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Di sini Bapak izin 1, 2, 3. Semoga dengan adanya penghargaan secara simbolis ini kepada pelaku UMKM dan juga pada debitur menerima bermanfaat bagi kita semua dan juga Kota Lubuk Linggau. Dan setelah ini izin kita akan ambil foto bersama dengan para penerima yang secara simbolis, dan setelah itu kita akan berfoto bersama dengan seluruh UMKM yang kita undang pada pagi hari ini. Ini Bapak 1, 2, 3. BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berlokasi di Waterfront, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1, Kota Lubuk Linggau, menjelaskan bahwa kosmetik ilegal telah menjadi ancaman serius bagi kesehatan dan kecantikan konsumen. Produk-produk ini bukan hanya tidak terdaftar, tapi juga mengandung bahan-bahan berbahaya yang dapat menyebabkan kerusakan kulit dan kesehatan. BPOM telah melakukan penyelidikan dan menemukan ratusan kosmetik ilegal yang beredar di Indonesia. Kosmetik ilegal tidak hanya merugikan konsumen, tapi juga merusak industri kosmetik yang sah. Produsen kosmetik ilegal tidak memiliki standar kualitas dan keamanan yang memadai, sehingga produk mereka dapat membahayakan kesehatan konsumen. Oleh karena itu, penting bagi konsumen untuk berhati-hati dalam memilih produk kosmetik yang terdaftar dan aman. Roni Syafri menjelaskan mengenai jumlah jenis produk kosmetik yang ilegal. Tercatat ada 55 jenis produk ilegal yang beredar. Tercatat ada 55 jenis produk kosmetik ilegal yang beredar dalam jangka waktu November 2023 hingga Desember 2024 yang dapat menimbulkan dampak serius bagi kesehatan kulit seperti iritasi, alergi, bahkan kerusakan permanen. Oleh karena itu, sangat penting bagi konsumen untuk dapat mengenali tanda-tanda kosmetik ilegal agar dapat menghindari bahaya yang mengintai. Setelah ditelusuri, penjualan kosmetik ilegal masih banyak beredar dan belum terungkap. Maka dari itu, masyarakat diharapkan dapat memilih produk kosmetik dengan cermat dan teliti dengan melakukan beberapa langkah berikut. 1. Cek nomor izin edar resmi yang dapat dilihat pada situs resmi BPOM atau dapat melalui aplikasi BPOM. 2. Perhatikan kembali kandungan atau komposisi dalam produk tersebut dengan teliti. 3. Pastikan kemasan dalam kondisi baik dan tercantum jelas informasi terkait produsen produk tersebut. 4. Pastikan tanggal kadaluarsa produk. 5. Hindari promosi klaim produk yang berlebihan atau produk dengan hasil yang instan. Hal-hal ini sering sekali dilakukan oleh produk ilegal. Diharapkan konsumen dapat dengan cermat dalam memilih produk kosmetik yang akan digunakan, agar para konsumen tidak terkena dampak buruk pada kesehatan yang diakibatkan oleh kosmetik ilegal dengan kandungan berbahaya. Jika Silambari TV melaporkan. Halo sanak sedulur, Anda kembali menyaksikan program Kabar Silampari. Kali ini saya sedang berada di rumah makan Pindang Bambu, yang dimana rumah makan ini menjual makanan khas Musirawas. Untuk itu yuk ikuti saya. Rumah makan Pindang Bambu telah menjadi ikon kuliner di Muara Beliti, Musirawas. Dengan menu andalan pindang ikan segar dan suasana yang nyaman, rumah makan ini menjadi tujuan favorit bagi pecinta kuliner. Rumah makan ini menyediakan makanan khas Kabupaten Musirawas. Menu makanan khas yang disediakan terutama adalah pindang ikan sungai. Menu yang menjadi andalan adalah pindang bambu khas Musirawas. Rumah makan Pindang Bambu ini menggunakan bahan-bahan segar dan berkualitas. Selain itu, suasana nyaman dan bersih, pelayanannya ramah dan cepat, harga terjangkau,
dan variasi menu yang beragam. Rumah Makan Pindang Bambu Muara Beliti merupakan destinasi kuliner yang wajib dikunjungi di Musirawas. Dengan menu andalan yang lezat dan suasana yang nyaman, rumah makan ini menjadi pilihan tepat bagi pecinta kuliner. Di sini menyediakan pindang ikan, pindang tulang, salai. Kalau ikannya khususnya ikan sungai, ikan baung, ikan patin, ikan tapa, kelemak, banyak pokoknya kalau ikan sungainya. Tapi kalau untuk bungkusan banyak menunya. Bungkusannya menunya nasi rendang, nasi ayam, ikan, suang, pokoknya lengkap untuk menu. Yang pastinya itu makanan khas Musirawas ya. Iya, kalau untuk pindang-pindangnya kita makanan khas Musirawas. Tapi kalau untuk menu padangnya juga ada. Kalau dibungkusan kan menunya menu padang, kayak dendeng, kayak rendang, ayam bakar, ikan bakar, itu menu padang. Kalau menu pindangnya khas di Musirawas. Kayaknya pindang ikan sungai. Pindang ikan sungai. Khususnya di sini pindang ikan sungai yang masuknya di dalam bambu. Oh, Jadi kita masaknya di dalam bambu. oh iya. Bungkus. Sesuai sama namanya. Kalau harga pindang berkisar dari 35, 40 kecuali kepala. Kalau kepala kita pakai on. Per onsnya 25. Nah, sanak sedulur itulah tadi makanan-makanan yang ada di rumah makan Pindang Bambu. Apabila kalian mencari makanan khas Musirawas, langsung saja ke rumah makan Pindang Bambu. Saya Erika Aldira, Silambari TV, punya kita gali. PT Grace Strategi System atau GSS yang bergerak di bidang jasa tenaga kerja, HR manajemen dan pelatihan pada 16 Januari 2025 mengadakan kegiatan sosial GSS Peduli. Tim mulai bergerak dari kantor PT Grace Strategi System yang berlokasi di Kecamatan Lubuk Linggau Utara 1, Kota Lubuk Linggau. Tim bergerak menuju Simpang Priuk, kemudian ke RCA. Kegiatan ini berupa membagikan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan dan membuka peluang karir bagi pencari kerja. PT Grace Strategi System atau GSS, perusahaan yang bergerak di bidang jasa tenaga kerja, HR manajemen dan pelatihan, hari ini Kamis 16 Januari 2025 kembali mengadakan agenda sosial bertajuk GSS Peduli. Pembagian bantuan sosial atau bansos berupa sembako kepada masyarakat umum yang membutuhkan. Kegiatan ini dilakukan oleh Direktur Utama PT Grace Strategi System, Reksi Renaldi, didampingi oleh Febriansah, Advisor, Tiza Tania, Admin, Reza Riyadi, Admin Office, dan Nilis Tiani, Digital Marketing. Bantuan diberikan kepada masyarakat seperti pengemudi ojek, tukang becak, pedagang kaki lima di jalan maupun di pasar, serta anak-anak yang berada di jalanan. Tim mulai bergerak dari kantor PT Grace Strategi System yang berlokasi di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Durian Rampak, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 1, Kota Lubuk Linggau. Kemudian tim bergerak menuju Simpang Priuk, kemudian ke RCA. Direktur Utama PT Grace Strategi System, Reksi Renaldi, didampingi Febriansah, Advisor, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Selain itu, kegiatan ini direncanakan akan rutin dilaksanakan setiap bulan. Pada kesempatan mendatang, bantuan akan diperluas dalam bentuk sembako dan kebutuhan lainnya. Reza Riyadi sebagai admin office menyampaikan harapannya, kegiatan ini dapat meringankan beban masyarakat. Ke depan, kami tidak hanya membagikan bantuan sosial, tetapi juga siap membantu dalam situasi bencana alam dan musibah lainnya. Langkah ini sejalan dengan komitmen perusahaan untuk terus berbagi kebaikan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Program GSS Peduli diharapkan menjadi inspirasi bagi banyak pihak untuk meningkatkan kepedulian sosial dan saling membantu, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Dan juga bagi Anda yang sedang mencari peluang kerja, PT Grace Strategi System siap membantu Anda mengembangkan karir. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa, tenaga kerja, HR manajemen dan pelatihan, kami membuka pendaftaran bagi masyarakat yang ingin bergabung.
Jangan lewatkan kesempatan ini untuk bergabung bersama kami dan meraih karir yang lebih baik. Tim Liputan Silampari TV melaporkan. Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Erika Aldira dalam program Sebaiknya Anda Tahu. Kali ini saya sedang berada di Kodim 0406 Lubuk Linggau. Dan tentunya kita akan membahas mengenai penerimaan prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat untuk pengembangan sumber daya manusia Tentara Nasional Indonesia yang menjadi garda terdepan dalam mengamankan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kali ini saya sudah bersama Letkol Infantri Ari Prasetyo Widyo Broto, SENM. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mbak. Oke, Pak, di sini kita ingin mengetahui, terutama untuk masyarakat luas ya, Pak ya, mengenai penerimaan prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat ini. Banyak dari masyarakat yang mungkin ingin menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia. Nah, untuk itu di sini kita akan membahas mengenai penerimaan prajurit Tentara Nasional Indonesia ini. Untuk persyaratannya sendiri itu seperti apa, Pak? Untuk persyaratan agar bisa bergabung dengan TNI Angkatan Darat itu tadi saya pertama, dia harus sehat jasmani dan rohani. Kemudian yang kedua, dia harus standarisasi sekolah umum menengah ke atas. Itu syaratnya. Nah, untuk saat ini perekrutan apa yang sedang dibuka? Untuk saat ini perekrutan yang dibuka di TNI Angkatan Darat sebenarnya ada 3, yaitu Tamtama, Bintara, dan Perwira. Nah, untuk saat ini yang sedang dibuka dan bisa melalui pendaftaran yang tadi saya sampaikan, bisa melalui online dan bisa mendaftarkan recording itu sekarang Tamtama gelombang pertama tahun anggaran 2025 itu yang saat ini yang sudah dibuka pendaftarannya baik dari online maupun offline. Iya, ini persyaratannya kan tanpa dipungut biaya atau gratis, Pak. Akan tetapi apabila ada oknum-oknum dari TNI sendiri yang ikut serta sebagai calo, misalnya, ketegasan apa yang dilakukan dari tim Kodim sendiri? Ya, bahwasannya penerimaan TNI Angkatan Darat untuk bergabung mendaftarkan diri itu tidak sama sekali dipungut biaya atau apapun. Cukup mendaftarkan, syarat-syarat persyaratannya yang sudah ditentukan, kemudian yang pasti dan yang jelas dia juga harus ada seizin dari orang tua, terutama itu. Apabila nanti ada oknum-oknum TNI Angkatan Darat yang mengatasnamakan TNI Angkatan Darat bisa meluluskan dan menggugulkan itu tidak benar, Mbak, karena TNI ini sejogjanya juga mengabdikan diri, jadi tidak dipungut sama sekali biaya. Nah, itu berarti kalau ada yang mengatasnamakan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Berarti itu tidak benar. Iya, oke. Untuk pendaftarannya sendiri, terkhususnya di wilayah Lubuk Linggau tahun 2025 ini, apakah terbuka secara umum atau khusus untuk wilayah Lubuk Linggau saja? Oh ya, untuk pendaftaran TNI Angkatan Darat ini di tahun 2025 ini terbuka untuk umum. Yang pasti dia sudah standar lulus sekolah menengah umum. Sekolah menengah umum di wilayah khususnya di Kodim 0406 ini, baik di Kota Madya Lubuk Linggau, Kabupaten Musirawas dan Kabupaten Musirawas Utara. Jadi siapapun silakan untuk mendaftarkan diri bergabung di TNI Angkatan Darat. Di Kodim Lubuk Linggau ini sendiri, sosialisasi apa yang akan dilakukan ke depannya agar calon-calon TNI ini mendaftarkan diri? Kami sudah banyak sosialisasi, khususnya di Kodim 0406 ini
kami sudah memberikan informasi baik dari media elektronik, media cetak, bahkan memberikan para Danramil dan Babinsa memberikan informasi seluas-luasnya ke sekolah-sekolah, kemudian ke perangkat desa maupun perangkat kecamatan untuk dalam mensosialisasikan untuk bergabung menjadi anggota TNI Angkatan Darat, baik itu di Kota Madya, Lubuk Linggau, Kabupaten Musirawas dan Kabupaten Musirawas Utara. Itu. Mungkin sudah banyak dari calon-calon TNI telah menyiapkan diri ya Pak ya. Nah, apakah ada tips untuk calon TNI ini? Mungkin untuk menjaga kesehatan dari sekarang atau menjaga kesehatan jasmani agar nanti tesnya berjalan dengan lancar? Oh ya. Jadi kalau untuk bergabung dengan TNI, khususnya TNI Angkatan Darat, yang pertama jadi harus sehat dari jasmani dan rohaninya. Kenapa seperti itu? Apabila dia sehat dengan jasmaninya serta rohaninya, maka dia layak untuk menjadi seorang TNI Angkatan Darat. Karena apa? Mulai dari fisik dan kesehatannya itu sangat perlu. Karena baik dari jasmani seperti dilatihkan larinya, kemudian pull up-nya, renangnya, semuanya itu harus memenuhi standar TNI Angkatan Darat. Rohaninya juga begitu, dia sehat, dia pikirannya bisa benar-benar mengabdikan diri untuk TNI Angkatan Darat, khususnya untuk NKRI ini. Nah, itu. Jadi memang harus benar-benar disiapkan itu. Berarti harus dilatih jauh-jauh hari ya Pak? Iya, jauh-jauh hari dia harus dilatihkan. Mungkin banyak dari masyarakat yang ingin mendaftarkan diri ya Pak, akan tetapi kurangnya motivasi. Nah, apakah ada motivasi tersendiri untuk generasi-generasi khususnya calon TNI Angkatan Darat ini Pak? Iya, memang untuk sekarang generasi-generasi muda untuk bisa bergabung dengan TNI Angkatan Darat berbagai macam kami melalui pendekatan. Mungkin yang pertama kami sudah laksanakan itu menghadirkan anggota TNI Angkatan Darat untuk ke sekolah-sekolah. Kemudian mungkin juga nanti kami juga sudah melaksanakan Taruna Akademi Militer yang saat cuti di sini untuk memberikan audiensi ke sekolah-sekolah sehingga mereka ada minat, motivasi untuk menjadi seorang TNI Angkatan Darat. Kemudian juga kemarin juga kami memberikan gambaran movie atau film yang ada korelasinya dengan khususnya TNI Angkatan Darat, sehingga ada mereka memotivasi untuk bergabung menjadi anggota TNI Angkatan Darat itu. Pak Ari, apa nih kebanggaan tersendiri menjadi seorang TNI? Oh ya, ini dari pribadi saya, untuk diri saya atau untuk yang orang lain nih? Untuk orang lain. Oh, orang lain. Ya, kalau pribadi saya mengatakan menjadi anggota TNI Angkatan Darat itu adalah suatu kehormatan bisa bergabung di TNI Angkatan Darat. Karena apa? TNI Angkatan Darat mempunyai prinsip dan selalu menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia ini, di mana garda yang harus kita jaga negara ini, NKRI ini, ya TNI, khususnya juga TNI Angkatan Darat. Sehingga bagi saya, kebanggaan saya atau kebanggaan siapapun yang di TNI ini menjadi suatu kehormatan yang tinggi untuk bisa bergabung di TNI Angkatan Darat. Seperti itu Mbak ya. Oke. Nah, sekarang ini kan mungkin banyak dari masyarakat yang ingin mendaftarkan diri, akan tetapi bingung nih mau daftar di mana, tata caranya gimana, dan di mana saja mereka bisa mendapatkan informasi seputar pendaftaran prajurit TNI ini. Ya, sekarang sudah zaman digital juga Mbak. Jadi untuk mendaftarkan TNI bisa melalui online juga, kemudian juga mencari informasi juga melalui kodim-kodim setempat yang ada. Kemudian juga nanti
akan diberi brosur juga, sudah ada, dan sekarang sudah melalui online. Jadi mudah dia membuat linknya, nanti dikasihkan ke tiap-tiap sekolah linknya itu. Linknya sehingga dia bisa membuka secara online pendaftaran. Itu saya rasa. Ada websitenya tersendiri? Ya, ada websitenya sendiri dan itu nanti dimasukkan di website itu. Nanti apabila sudah terpanggil tinggal nanti apabila sudah pelaksanaan tesnya nanti di agen Kodam nanti akan diujikan lagi nanti ya, diteskan lagi untuk bergabung dengan TNI Angkatan Darat. Berarti itu untuk tesnya, untuk pendaftarannya itu hanya online atau via offline juga bisa? Online bisa, offline bisa. Ya, karena untuk Offline-nya itu kemana Pak? kalau offline-nya bisa langsung ke Kodim nanti akan didata, kemudian dibantu berkas-berkasnya untuk dikirim. Tapi kalau sekarang biar untuk mempercepatkan, sekarang sudah orang digital kan, biar cepat juga online itu. Iya. Oke. Nah, target dari Kodim 0406 Lubuk Linggau ini sendiri untuk penerimaan TNI Angkatan Darat ini seperti apa Pak? Targetnya? Oh, target dari Kodim 0406 ini dalam pendaftaran bergabung terutama baik Tamtama, Bintara, bahkan Perwira juga kami harus minimal 50%-nya harus sudah bisa bergabung dengan TNI kan, baik dari Tamtama, Bintara maupun Perwiranya. Karena apa? Banyak nanti lulusan yang pemimpin baik itu dari Kota Madya Lubuk Linggau, Kabupaten Musirawas dan Kabupaten Musirawas Utara sudah ada perwakilan tiap-tiap daerah. Syukur-syukur juga tadi target kami di atas 50% untuk agar bisa bergabung dengan TNI Angkatan Darat ini. Itu. 50%-nya terpenuhi ya Pak? Ya, terpenuhin. Gitu. Iya. Kita kembali membahas permasalahan calo ya Pak. Hah? Mungkin bagi masyarakat yang sudah mendaftar seringkali kecewa karena dikalahkan dengan adanya calo ini tadi. Nah, mungkin apakah ada ketegasan yang dilakukan dari Kodim sendiri? Oh iya, dalam penerimaan nanti rekrutmen terhadap calon-calon ini, apabila ada calo maupun mengatasnamakan bisa meluluskan atau bisa menjadi TNI, bentuk ketegasan kami terhadap mereka, terutama yang oknum, kami akan proses sesuai dengan hukum pasal yang ada di Undang-Undang Militer dalam pelaksanaannya ini. Itu Mbak. Yang pastinya ada sanksinya ya? Iya, ada sanksi pasti itu. Yang terakhir ya Pak, harapan dari tim Kodim sendiri terkait penerimaan calon TNI Angkatan Darat, khususnya di wilayah Lubuk Linggau dan sekitarnya. Harapannya? Oh, harapannya saya mudah-mudahan bisa banyak bergabung dengan TNI Angkatan Darat, khususnya adik-adik untuk bergabung kepada TNI AD, baik mau melalui golongan Tamtama, Bintara, bahkan Perwira pun Akademi Militer harus bisa untuk bergabung menjadi TNI Angkatan Darat. Karena apa? Kita yang bisa menjaga keutuhan Kebenika Tunggal Ikaan ini yaitu melalui bergabung dengan TNI, khususnya TNI Angkatan Darat. Itu saya rasa itu Mbak ya. Ya. Menjadi seorang TNI memiliki kebanggaan tersendiri menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Jadi, untuk masyarakat yang ingin mendaftarkan diri sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat bisa langsung datang ke Kodim ya Pak ya? Atau bisa ke website yang sudah disediakan panitia pendaftaran. Pak Ari juga sudah menjelaskan bahwa pendaftaran Tentara Nasional Indonesia ini gratis atau tidak dipungut biaya. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Sama-sama Mbak. Saya Erika Aldira, pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
Komandan Korim 044 Garuda Dempo, Brigjen TNI Adri Kusdianto, hari ini melakukan kunjungan ke Kodim 0406 Lubuk Linggau. Beliau disambut langsung oleh Dandim 0406 Lubuk Linggau, Letkol Infantri Adri Prastio Widyobroto SE dengan penuh kehangatan dan kehormatan. Kunjungan kerja Danrem 044 Garuda Dempo Brigjen TNI Adri Kusdianto ke Kodim 0406 didampingi langsung oleh Dandim 0406 Lubuk Linggau yaitu Letkol Infantri Ari Prastio Widyobroto SE. Acara berlangsung dengan hikmat dan lancar, dimulai dari pengalungan sebagai tanda selamat datang dari perwakilan TK Kartika Kodim. Kemudian diberikan cindera mata berupa tas sekolah sebagai tanda terima kasih oleh Danrem 044 Gapo karena sudah disambut dengan hangat oleh seluruh anggota Kodim 0406 Lubuk Linggau. Kemudian dilanjutkan dengan sekapur sirih dan tari silampari kayangan tinggi sebagai tanda selamat datang di Kodim 0406 Lubuk Linggau. Sebelum dimulainya rapat kunjungan kerja Dandim 044 Gapo, diajak jamuan bersama Dandim 0406 Lubuk Linggau bersama jajaran. Kemudian acara dilakukan di Aula Pamungkas Kodim 0406 Lubuk Linggau yang dihadiri oleh rombongan Persit, prajurit TNI AD, PNS Kodim, dan lainnya. Nanti kita akan melaksanakan Vikon, kemudian kita akan mengecek meninjau yang urban farming yang ada program Bapak Pangdam, sama nanti rencana ke Muratara, rencana pembangunan batalion. Kami intinya menekankan kepada seluruh anggota Kodim, terutama para Babinsa, kan saat ini cuaca ini lagi kurang bagus lah ya. Kadang tiba-tiba hujan, panas. Dikhawatirkan ada lahan-lahan yang nantinya berefek jadi ada bencana, itu Babinsa harus tahu dan harus segera membantu. Pengenalan khusus intinya seperti itu udah jelas. Masalah ketahanan pangan itu programnya Bapak Kasar. Di samping itu pada saat Presiden kita dilantik pertama kali, pidato beliau itu meningkatkan ketahanan pangan. Nah ini saya mengajak seluruh jajaran komando wilayah, para dandim mencari untuk membantu membuat ketahanan pangan. Seandainya tanah tersebut punya perorangan, dalam hal ini punya perorangan masyarakat, dia tidak mempunyai modal untuk membeli bibit dan lain sebagainya, nanti kita akan membantu dengan para dandim itu dikomunikasikan ke Pemda. Kalau program makan gratis itu rata-rata yang jadi konsumsinya para mitra-mitra kita, yaitu mitra-mitra jurnalis ya. Kita terus terang untuk makan gratis ini, makan bergizi ini, kita pelibatan kita ini TNI maupun Polri hanya sebagai pendampingan. Itu langsung ada dari BGN. Kodim juga sudah berjalan, dan di kota di Lubuk Linggau, Kabupaten Lubuk Linggau, Kota Lubuk Linggau maupun Muratara itu sudah berjalan masing-masing 3.000 paket. Intan Silampari TV melaporkan. Halo sanak dulur, kembali lagi bersama saya Erika Aldira dalam program Kabar Silampari. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk melihat-lihat baju thrift dengan harga yang murah. Untuk itu, yuk ikuti saya. Bagi kalian yang mencari baju berkualitas dengan harga terjangkau, toko baju thrift Tebaju di Jalan Yosudarso Baturip samping Tiosel 2, depan Mie Ayam 111 menawarkan pilihan yang tepat. Toko ini menyediakan berbagai jenis baju thrift dengan kualitas seperti baru dan harga yang sangat murah. Tebaju menyediakan pakaian berkualitas dengan harga terjangkau bagi masyarakat Lubuk Linggau. Toko ini telah menjadi tujuan favorit bagi pecinta baju thrift. Toko Tebaju ini menawarkan berbagai jenis baju thrift, antara lain baju kaos, kemeja pria dan wanita, celana jeans dan rok, dress dan gaun, jaket dan sweater, serta tas. Baju-baju di toko Tebaju dipilih dengan teliti untuk memastikan kualitasnya.
Semua baju telah dicuci sebelum ditampilkan. Kemudian, kualitas baju sangat baik seperti baru. Untuk harga baju di toko Tebaju ini sangat terjangkau, mulai dari 5 ribuan. Adapun kelebihan dalam membeli baju thrift, yaitu harga yang murah, kualitas baju seperti baru, serta banyak berbagai pilihan. Toko Tebaju adalah tujuan yang tepat bagi kalian yang mencari baju thrift murah dengan kualitas seperti baru. Dengan harga terjangkau dan pilihan yang beragam, toko ini menjadi pilihan favorit di Lubuk Linggau. Di sini tuh ada macam-macam atasan seperti kemeja, kaos, blus. Kalau untuk bawahannya dia ada juga seperti celana, legging, dan jeans yang masih banyak lagi ya Mbak. Untuk harganya sendiri itu mulai dari harga berapa Mbak? Kalau untuk harganya itu start dari harga 5.000 sampai 115.000. Untuk promo yang sedang berlangsung sekarang apa ya, Mbak? Ada seperti contohnya blus, satunya itu 25, kalau tiganya dapat 50.000. Oh, ya. Untuk jam operasionalnya sendiri Mbak? Ya, dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Bagaimana sih antusias pelanggan dengan adanya toko ini? Untuk antusias pelanggannya itu kita nggak tentu Mbak, kadang rame, kadang sepi, kadang gitu Mbak. Apa sih baju yang sering dicari pelanggan Mbak? Ya itu kebanyakan untuk anak kuliah ya Mbak ya, seperti kemeja, blus, blazer. Nah sanak sedulur, itulah tadi saya mengeksplorasi di toko Tebaju, yaitu toko thrift dengan harga yang murah. Apabila kalian berminat langsung saja ke sini. Saya Erika Aldira, Silampari TV, Punya Kita Gali.